Hey yo, back again. Jadi hari ini kita mempunyai segmen baru di channel Techy Dudes yang berjudul Last Mobcast. Apa itu Pak? Last Mobcast Pak? Mengulas mobil bekas. Iya. Jadi kita akan mencari mobil-mobil bekas yang mungkin tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal untuk kita ulas bagaimana menyetirnya, kondisinya, apa aja yang spesial dari mobil-mobil tersebut. Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu pertama kita, yaitu mobil Daihatsu TAF. Tuh, Daihatsu TAF. Oke, teman-teman, kita akan review sedikit sekilas tentang tampak depannya ya. Menurut saya tampak depan ini timeless ya, teman-teman. Untuk ukuran mobil tahun 85 di tahun 2023 tetap aja terlihat ganteng ya. Maco banget, laki banget ya. Nah, dari sisi grillnya sendiri teman-teman ya, dia agak unik ya. Ini flat antara panel samping sama panel depan itu rata ke sana ya. Kenapa? Karena ini didesain untuk impact. Saya pribadi waktu debek papan ya, waktu kecil ya, melalui hutan itu sudah nabrak pohon, batu, sungai, marga satwa, dan lain-lainnya. Mobil ini tidak pernah ada kendala, nggak pernah ada isu ya. Bubarnya juga kokoh. Oke. Secara grill juga didesain ini untuk amat sangat sulit kemasukan air ya. Walaupun diciprat dari sungai di depan, itu juga terlindungi komponen di dalamnya. Ada yang dari besi ini, tapi kebetulan ini grillnya dari plastik. Tapi ada varian yang dari besi. Secara rafting mirip JDM ya, kuning. Ini akan nyala dan dia akan nyala. Lampu kecil kota juga, ini akan nyala sama sini. Nah teman-teman, ini emblem TAF GT-nya ya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah lampu sen, rafting, sen, atret untuk mundur, dan lampu rem ya. Ini jadi satu mika ya, dan ini kalau pecah atau rusak ini salah satu komponen yang amat sangat sulit dicari zaman sekarang ya. Ketemunya juga paling-paling di swap meet, di copotan udah harganya gila. Nah, karena ini tahun 80-an ya teman-teman ya, zaman itu kan bolham masih tebel-tebel ya, belum ada LED ya. Ini di bawahnya itu ada lampu. Lampu ini fungsinya adalah untuk menerangi nomor polisi nih. Dibuat khusus hanya untuk lampu. Jadi ya lampunya ya segede-gede begini. Ini ada pijakan ya teman-teman, karena ini lumayan jauh ya. Saya ingat waktu saya kecil juga susah naiknya ya. Dan ini tampak belakangnya teman-teman. Waktu saya kecil, mama saya sebelah kiri, papa saya sebelah kanan. Ini kursi adik saya ya. Ini kursi saya. Oke, cara duduknya ini ada pengaitnya, kita lepas dulu, kemudian depannya kita turunkan. Nah, jadilah tempat duduk. Saya yang waktu kecil muat, kalau saya yang sudah dewasa kebetok ya teman-teman. Ini langsung atap mobilnya besi, dan ini ada safety bar yang melintang di sini ya teman-teman. Kalau mobilnya nih roll menggelinding, ada safety di sini, safety feature pada masa itu. Nah, satu lagi teman-teman, karena yang memiliki AC hanya blower di depan ya, belakang tuh nggak ada AC. Jadi yang di belakang tuh ada dikenal dengan AS, angin saja ya. Ini kalau fungsi bisa dicetek dan jendela ini bisa kebuka. Jadi ketika mobil itu maju akan ada angin masuk ke sini, dan yang di belakang akan menikmati udara. Nah, sekarang kita akan tes ya teman-teman, kalau dua dewasa sebenarnya muat nggak sih di belakang sini ya. Cuman lucu banget berdua kayak gini. Nah, Atap-atap masuk gitu. Nggak rekomendasi.
nggak ada rekamannya. Jalan jauh dilihatnya begini. Jangan dekat ke pasar mungkin, ke masjid, mau jumatan mungkin. Cuman kalau mau jarak jauh sih ini nggak ada recommended. Nah teman-teman, yang memiliki safety belt itu, seat belt itu hanya di depannya. Jadi di belakang kami ini hanya mengandalkan pegangan di sini ya. Untuk duduk, dia akan goyang-goyang, kita akan pegangan di sini. Dia akan naik turun, kita akan pegangan di sini. Ini karena di belakang ini tidak memiliki safety belt. Nah teman-teman, dari kursi penumpang ya, ini belum ada lampu ya. Zaman itu belum dikenal, jadi ini juga nggak ada tempat untuk kartu e-tol segala macam, itu belum terciptakan ya. Standar lampu ini. Cuman yang lucu di mobil ini ya, semua baut-baut itu ada kayak plastiknya yang nutupin gitu teman-teman, jadi nggak kelihatan. Dan yang membuat saya memori adalah ini ada pegangan ya teman-teman ya. Jarang mobil sekarang ada pegangan. Kenapa? Karena waktu saya masih kecil saya suka berdiri pegangan kayak ini, melihat papa saya jalan. Dan ini memiliki memori sendiri. Glove boxnya nothing special, isinya luas, isinya ada barang. Ini luas. Oke teman-teman, ini untuk voltase aki mobilnya ya kalau dihidupkan ya. Tapi yang saya mau highlight adalah ini. Kebetulan yang ini tidak fungsi lagi, cuman untuk mobil yang masih fungsi ya, ini ada kompasnya ya teman-teman. Yang fungsi ya itu ada mata anginnya kayak timur, utara, barat, dan selatan. Dia akan muter sesuai dengan mobil yang hendak kemana. Dan dia ada naik turun untuk ngasih tahu ini mobil posisinya ada ke bawah atau naik ke atas. Ada altitude juga, jadi ngikutin bolanya ini. Dan ini persis sama yang kita temukan di era tahun 80-an, ada di pisaunya komando yang biasa dipakai sama Rambo. Ya teman-teman, dari sisi pendinginnya ya, blower depan ya, ini untuk eranya ini ada lumayan mewah juga ya, ada 1, 2, 3. Ini untuk koin ya, nggak tahu kenapa ada koin di sebelah penumpang. Ya, ada blower AC juga, bisa keluar di sini juga, di atas ini. Untuk mobil tahun 85 si AC-nya itu di depan tuh sangat-sangat terakomodir ya, sayangnya belakang nggak dapat sama sekali. Nah ini standar ya, pada masa itu juga sudah ada yang jemuran ke muka, bukan kaki doang, dan defogger. Atas tidak ada heater ya, ini hanya kecepatannya dari perputaran dalam dan dari luar. Asbak standar pada masanya ya, zaman sekarang udah agak sulit nyari asbak. Sama lighter ini kita dipakai sama orang anti USB. Ini nggak ada panel apa-apa. Ini tambahan ya teman-teman, saya nggak ingat TAF saya ada ini kayaknya asli bawaan. Ini udah pasti rembakan ya. Untuk kalau misalnya dia 4 WD ya teman-teman, ini ada tombol satu lagi di sini nih, yang kecil untuk mengubah dari 4 WD ke 2 WD supaya tidak konstan 4 WD boros. Oke. Handrem ada di sini standar. Dan ini ada tray. Ya, masih pakai otot, dan ini ada tray. Ini juga saya nggak yakin standar ya. Nah, yang tengah ini mungkin ini, tapi yang samping ini enggak. Saya nggak ingat ini ada dulu. Oke teman-teman, kita bahas sedikit dari instrumen custom daripada speedometer ya. Di sini ada lampu untuk cas aki ya. Kalau ini nyala artinya akinya udah lumayan rendah. Oil sensor, kalau oilnya udah kurang banyak dia akan nyala. I have no idea what that is. Yang ini saya lupa ini apa. Dari penjelasannya sih ini untuk buang bensin, tapi nggak masuk akal. Sama ini ada glow plug ya. Ini kalau mesinnya masih dingin dia akan nyala ya, karena ini diesel ya teman-teman ya. Diesel tuh memerlukan temperatur tertentu dari mesinnya, makanya diesel tuh zaman dulu tuh susah nyala karena masih dingin. Memang harus dicoba terus sampai dia anget temperatur tertentu. Nah, dibantu dengan glow plug ini ada semacam kayak bolham ya yang nyala di dalam ruang pembakaran untuk ngangetin. Nah, ini ada untuk brake sensor. Kilometernya ya teman-teman sangat retro ya. RPM nya redline nya di 4000,
amat sangat rendah untuk mobil, tapi ya karena ini Jeep ya, kita bisa lihat. Dan di sini kecil kayak. Ini masih di ignition ya, yang kelihatannya pada nyala semua nih. Nah ini sebelum saya nyalain nih, dan sebaiknya kopling diinjak ya pada saat nyalain ini untuk meringankan flywheelnya. Nah ini kan mati nih, sudah siap untuk nyalain, jadi tidak ada masalah, langsung nyala dia. Kuncinya ya tunggu gelopaknya mati dulu. Nah di sini juga ada kelihatan ininya ya, voltasenya. Kalau terlalu rendah akan kelihatan di sini. Sayang ini nggak hidup. Tapi jam bawaan emang udah digital, Pak? Bawaannya digital ini. Dari tahun 85 pertama kali keluar udah begini. Dan memang kuat pada masa itu. Nah sebelum kita test drive mobil ini, kita akan lihat dulu engine bay-nya ya. Ini dimatikan dulu. Ini ada switch untuk lampu. Seingat saya ini lampu untuk bumper, tapi bumpernya nggak ada. Oke teman-teman, kita akan review sedikit tentang engine bay dia ya. Ingat ya, ini besi ya, jadi lumayan berat ini. 3 kilo ya. Kayak gini kalau nge-gym lama-lama jadi nih. Nah ini dia teman-teman. Ini ada di depannya. Diesel Daihatsu DL42, karena DL41 itu percepatan 4, ini percepatan 5, jadi DL42 diesel. Saringan udaranya ini rumah filternya. Ini mirip kayak Kijang ya teman-teman, tapi kalau Kijang zaman sekarang kan berdiri, ini masih ke depan tabungnya, tabung bulat. Intake 4 silinder ya, inline 4 diesel, cuman dia direct injection ya, tidak ada pakai common rail, dia langsung direct injection. Akinya juga nggak sembarang aki ya, ini nggak tahu berapa watt ya, antara 70 lebih nih. Kok watt, ampere, ini akinya saya nggak tahu ini berapa ampere nih. Dan ternyata ada power steering ini. Tabung power steering. Ini ada fuel filter ya, khusus karena ini diesel ya, bukan oil filter. Ini ada fuel filternya juga, oil filter sebelah kanan. Nah, tabungnya sebelah kanan ada. Nah di bawah sana tuh ada. Oke. Hot. Dan ini alternatornya. Gede juga nih. Coba kita tes hidup ya teman-teman ya. Bunyinya kasar ya karena dia diesel. Nggak gerak, mesinnya bagus, nggak ada bocor. Sehat. Oke. Sekarang kita coba test drive. Ya teman-teman, ini ada salah satu yang jarang kita lihat ya, yaitu di jendela ya. Saya buka dulu biar kelihatan. Adjustnya itu di sini teman-teman. Dia bisa naik, diputerin, naik turun, bisa keluar dan ke dalamnya begini. Agak berbeda dikit ya mobil pada zamannya.
dalam komplek ya teman-teman, jadi kita nggak akan pakai seatbelt. Gigi satunya kerasa ya, berat ya. Kan mobil ini dibuat untuk akselerasi, jadi saya udah di 1500 rpm aja masih di bawah 10 km per jam. Tapi begitu masuk gigi 2, nah ini udah mulai kerasa, tenaganya udah mulai kerasa enak ya, karena saya cruising speed di 1000 rpm itu udah sampai 40-an km per jam. Wah, ini sih bawa memori banget nih. Era-era saya waktu kecil. Berburu di hutan, jalan-jalan off-road di hutan ya, keluar masuk hutan, masuk sungai. Saya menyusuri Sungai Mahakam, ruasnya Kapuas di Samarinda. Kita naik mobil TAF pada masanya ya. Kebetulan bapak saya juga orangnya adventuristik, senang adventure ya, jadi dia juga suka yang berbau-bau masuk hutan. Tapi pada masa itu kan belum ini off-road itu nggak terlalu, bukan sport ya, jadi memang medan yang kita hadapi di Balikpapan memang medan berat. Jadi kita waktu itu yang ngerasa itu ya memang normal. Di era tahun 80-an di kota Balikpapan yang memiliki sedan tuh hanya wali kota ya. Lain-lainnya tuh udah pasti Jeep, hardtop, mobil-mobil besar ya, Kijang. Angkot juga Kijang di sana, sama kayak Jakarta. Nah, dari sisi setirnya ya teman-teman, berat. Bannya juga besar, setirnya juga berat. Cuma nggak seberat yang kita mungkin pikirkan ya. Ini saya masih satu tangan masih bisa belok mobil. Nggak harus yang pakai ancang-ancang kayak gini, nggak juga. Satu tangan saya masih bisa enak bawanya gitu. Nah, dari sisi suspensi keras ya, karena belakangnya leaf spring, depannya sih suspensi standar kayaknya Wishbone. Belum Wishbone, ini masih McPherson ya, Strat. Jadi mobil ini ya goyang-goyang. Cuman biasanya kita menemukan leaf spring itu ada di truk bak kebuka panjang. Jarang-jarang nih mobil TAF Jeep pakai leaf spring belakang. Nah, dari sisi posisi duduk ya teman-teman, ini beda sama belakang ya. Kalau belakang kan kita kepentok ya, ini masih jauh nih ke atas. Untuk ukuran dewasa masih ada 4 jari saya, dan saya 185 cm ya, jadi luas depannya. Memang cemburu sosial di belakang tuh, sempit, nggak dapat AC, depannya luas sekali. Nah, kita coba tight cornering juga enak, radiusnya it's not so bad ya, maksudnya tidak selincah sedan, cuma turning radiusnya lumayan. Mungkin kebantu karena bannya 195. Yang lebih populer memang yang seri 4WD ya, 4x4 ya. Yang 4x2 kurang populer karena ya kembali lagi kalau memang teman-teman aktif di komunitas, sering off-road, touring ke dalam trek-trek yang terjal dan membahayakan sih, mungkin worth it ya untuk yang 4x4. Tapi kalau kayak teman saya ini, dia sukanya bawanya harian, dia suka bawa jalan-jalan, mungkin memang lebih tepatnya yang 4x2, lebih irit, spare partnya juga lebih mudah ya, karena nggak ada transfer case kalau 4x4. Dan bicara spare part, masih banyak ya teman-teman, kecuali panel-panel ya. Kalau secara mesin dan transmisi sih spare partnya masih berlimpah, karena mengingat ini Daihatsu ya, jadi Astra. Daihatsu sama Toyota kan beda tipis ya, rata-rata spare partnya juga interchangeable, jadi seharusnya nggak ada isu tuh spare part dari sisi mesin dan transmisi. Tapi kalau kita bicara panel-panel tadi ya, mika kaca dan sebagainya, itu mungkin di situ baru teman-teman akan menemui kesulitan. Untuk servis, oli,
dan filter ini sih seharusnya masih banyak ya, berlimpah, karena masih memiliki banyak persamaan dengan mobil-mobil yang zaman sekarang. Dari sisi harga, wah ini teman-teman, variasinya sulit ya dikatakan. Saya bisa menemukan yang 60 juta, tapi saya juga bisa menemukan yang 150. Ada yang 80, ada yang 100, ada yang 110. Jadi sebenarnya pasarnya ini lebih ke arah yang agak-agak gelap ya. Tergantung peminatnya tuh maunya suka atau tidak dengan modifikasinya, ini cocok apa tidak, itu ada faktor di sana yang bermain ya. Tapi saya ingat ibu saya jual TAF Highline itu di tahun 2002 dia jual itu masih harga 55. Jadi kalau zaman sekarang dia masih, saya lihat ada yang 60 ya, artinya harganya masih tahan ya, nggak turun, malah cenderung naik ya. Apalagi kondisi yang nggak ada bocor, masih jalan, pajak hidup atas nama sendiri, wah itu harganya akan naik tinggi. Ada harga dan rupa lah gitu. Ya, ada harga, ada rupa, ada kesenangan. Range-nya agak lebar ya. Range bawahnya sih 60-an ada, range atasnya 150 juga ada. 200 pun saya pernah nemu, tapi modifikasinya sih memang udah very profesional ya. Suspensinya udah diganti semua, ban-bannya diganti. Dari sisi body-bodinya semuanya udah di reinforce. Dari sisi safety equipment-nya juga lampu-lampunya udah ada LED. Nah, Pak, untuk pemula yang baru main mobil sama untuk yang pengen mobil ini jadi mobil pertama, recommended ya? Untuk pemula, kalau saya bilang pakai mobil ini enggak. Jujur saja, kenapa? Karena faktor bensin, teman-teman. Diesel, saya nggak tahu mesin ini masih bisa pakai diesel jorok nggak ya yang murah. Tapi kalau diesel yang mahal kan harganya juga udah melambung tinggi ya teman-teman ya. Jadi untuk mobil pemula yang mungkin dananya terbatas, belum bisa saya rekomendasi sih. Tapi kalau memang sudah penghobi atau memang ada komunitas yang suka ngajak kita touring ataupun off-road, mungkin ini menjadi suatu pilihan. Karena memang yang disukai orang adalah TAF itu keteng berjalan ya, walaupun terguling atau apa, aman kita di dalam gitu kan. Tapi untuk harian pemula sih kembali lagi ke budget dan selera masing-masing. Tapi kalau saya pribadi sih belum, jangan. Mobil penghobi. Ya teman-teman, kira-kira itu review di video kali ini. Sampai ketemu di yang berikutnya.